Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dikri ya. Di sini saya akan memberikan contoh soal ya. Bagaimana cara kita membuat laporan keuangan atau laporan akuntansi, mulai dari proses identifikasi hingga terbentuknya laporan keuangan ya. Jadi proses identifikasi, kemudian masuk dalam proses jurnal umum, kemudian buku besar, dari buku besar kemudian kita buat neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Nah, setelah itu kita melakukan penyesuaian. Nah, setelah penyesuaian maka dihasilkan di sana neraca saldo setelah penyesuaian, dan dari neraca saldo setelah penyesuaian di sini kita mulai membentuk yang namanya laporan keuangan ya, yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, hingga laporan posisi keuangan. Ya, jadi saya akan membahas bagaimana kita membuat ya, mulai dari proses identifikasi sampai membuat laporan keuangan. Ya. Ini adalah contoh soal ya, contoh soal yang akan kita bahas. Yang sudah saya buat ini, saya buat tanggal transaksi selama bulan Januari 2020 ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini angka-angkanya bukan angka-angka yang ideal ya. Di sini angka-angkanya hanya dibuat untuk memudahkan saja ya, dalam mengilustrasikan bagaimana kita membentuk sebuah laporan keuangan ya, dari mulai proses jurnal umum hingga terbentuk laporan keuangan. Jadi nanti angka-angkanya memang bukan angka-angka yang ideal ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja, saya buat untuk mempermudah mengilustrasikan. Kemudian pada di sini kita baca dulu ya, transaksinya yang terjadi selama bulan Januari. Yang pertama yaitu Mr. Yana mendirikan kantor akuntan publik ya, KAP swasta mandiri, dengan menyetor modal awal sebesar $8.000. Saya menggunakan dolar ya, supaya angkanya tidak terlalu banyak ya. Kemudian pada tanggal 3-nya membeli tanah dan bangunan seharga $2.500 dengan harga pasar tanahnya itu adalah $2.000, kemudian dengan luas 100 meter persegi. Kemudian harga pasar bangunannya itu adalah $750. Sekali lagi ini bukan angka ideal ya, hanya untuk mempermudah. Kemudian tanggal 5-nya membeli suplai kantor senilai $50 secara tunai, dan tanggal 8-nya adalah membeli peralatan kantor senilai $1.200, dibayar tunainya $800, sisanya dibayar secara tempo. Dan tanggal 12-nya melakukan pelayanan audit PT Subur Rezeki dengan nilai proyek $350 yang akan dibayar pada bulan Juni 2020. Kemudian tanggal 15 membayar beban asuransi, biaya asuransi besar $150. Kemudian tanggal 17-nya dia mendapatkan surat penawaran seperangkat komputer senilai $450 dari PT Barokah. Dan tanggal 20-nya menerima pembayaran tunai sebesar $400 dari pelayanan yang telah dilakukan untuk PT Aman Sejahtera. Dan tanggal 23-nya membayar beban listrik dan air $100. Kemudian tanggal 25-nya membayar gaji karyawan $325. Kemudian di sini kita lihat ada penyesuaiannya pada tanggal 31 Januari ya. Setelah dilakukan cek, ternyata ada suplai kantor yang tersisa pada akhir bulan Januari itu tinggal $15. Dan kemudian di sini KAP menyisihkan ya, ada catatan KAP menyisihkan 40% dari laba bersih untuk pemilik modal ya. Kita anggap saja ini sebagai pembayaran dividen atau misalkan pref ya. Ini sebagai ilustrasi saja.
untuk mempermudah saya mengilustrasikan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Baik, ini adalah contoh soalnya. Mari kita coba untuk mulai mengerjakannya ya. Kita mulai dari transaksi awal ya, pada tanggal 1 Januari. Di sini Mr. Yana mendirikan KAP swasta mandiri dengan menyetorkan modal awalnya sebesar $8.000. Mari kita susun ya. Kita masukkan ke dalam buku besar. Di sini saya sudah membuat itunya ya, kolom-kolomnya, tanggal, rekening, debit, kredit ya. Ini simpel saja ya. Nanti bisa ditambah sendiri kalau misalkan ada nomor akun atau keterangan. Nah, di sini hanya untuk mengilustrasikan bagaimana prosesnya. Nah, tadi tanggal 1 ya, Mr. Yana berarti dia menyetorkan modal ya. Menyetorkan modal senilai 8.000 ya, $8.000. Berarti pada transaksi ini ada transaksi kas ya. Ada bertambah kas di debit ya sebesar 8.000, kemudian terhadap modal ya, modal ada sisi kreditnya sebesar 8.000. Ini sebagai transaksi untuk penyetoran awal ya kan, modal awal ini pada tanggal 1. Kemudian kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di soalnya tanggal 1 sudah ya. Kemudian tanggal 3 membeli tanah bangunan sebesar 2.500 ya, harga perolehannya 2.500, sedangkan harga pasar dari tanah tersebut adalah 2.000 dengan luas 100 meter persegi. Kemudian harga pasaran dari bangunannya itu adalah 750. Jadi kita lihat dari soal ini ya, antara harga perolehan tanah dan bangunan dengan harga pasarnya itu lebih besar harga pasarnya ya. Jadi harga pasarnya itu berarti kalau tanah bangunannya itu tadi harga perolehan 2.500, ini harga pasarnya berarti 2.000 tambah 750 ya, 2.750. Maka kita harus perhatikan di sini ya kan. Di sini saya sudah membuat perhitungannya ya. Nah, tadi diketahui harga perolehan tanah dan bangunan itu ya sebesar 2.500 ya. 2.500 di sini ya. Kemudian harga pasarnya harga pasar tanahnya itu adalah 2.000, sedangkan harga pasar bangunannya adalah 750, sehingga harga total untuk pasar dan bangunannya itu adalah 2.750. Nah, maka dari sini kita menghitung ya kan, berapa persentase harga tanah ya kan berdasarkan harga pasarnya. Kita hitung dulu persentasenya. Tadi harga pasarnya itu adalah 2.000 ya kan untuk tanah, dan kita di sini ya 2.000, ini harga pasar dari tanahnya ini 2.750. Ini adalah total atau penambahan antara harga pasar tanah dengan harga pasar bangunan ya kan. Nah, ini 2.000 dibagi 2.750 kemudian dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 73% ya. Ini sudah saya hitung ya untuk mempercepat. Saya mengilustrasikan. Jadi harga pasar tanahnya dibagi dengan total harga pasar tanah dan bangunan dikalikan 100% untuk mengetahui prosentasenya. Begitu juga dengan prosentase untuk harga pasar bangunannya, 750 dibagi total harga tanah dan bangunannya, tadi harga pasarnya 2.750, sehingga diketahui prosentasenya adalah 27% untuk bangunan.
Nah, sekarang kita menghitung harga perolehan yang harus kita pecah ya antara tanah dan bangunan. Ya, karena ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau tanah itu adalah aset yang dia mengalami peningkatan nilai atau apresiasi. Sedangkan bangunan itu adalah aset yang dia mengalami depresiasi atau penurunan nilai ya, penyusutan ya tiap tahunnya. Jadi kita harus pisahkan dalam pencatatan akuntansinya. Nah, makanya harga perolehan untuk tanah tadi total dari harga perolehan 2.500 dikali 73%, ya kan? Maka harga perolehan tanah adalah $1.818. Ya kan, kita bulatkan ya hasilnya. Ini adalah hasil pembulatan. Kemudian harga perolehan bangunannya tadi prosentasenya adalah 27%. Maka 2.500 ya dari harga perolehan dikali 27%. Sehingga hasilnya untuk bangunan adalah $682 ya, telah dibulatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencatatkannya ya kan, sudah diketahui masing-masing ya kan. Masing-masing sudah diketahui nilainya. Nah, maka tanggal 3 di sini kita berarti membuat dua pencatatan ya. Ya, tanggal 3 ini kita ada penambahan tanah ya. Tanah di debit sebesar 1818 ya kan. Kemudian berarti kas yang dikeluarkan ya, di kreditnya 123 kas ya. Kas di kredit 1818. Nah, kemudian ini pencatatan untuk tanahnya ya, perolehan tanahnya. Kemudian bangunan ya, kita juga memperoleh bangunan sebesar tadi 27% dari 250, 682 ya, 682 di debit, kemudian di kreditnya kas ya. Jadi untuk tanggal 3 di sini kita harus memisahkan antara rekening tanah dengan rekening bangunan karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi perhitungannya sudah saya ilustrasikan ya. Ini untuk tanggal 3 sudah oke. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, soal sudah tanggal 3 ya. Kemudian tanggal 5-nya membeli suplai kantor senilai $50 secara tunai. Kita kembali ke sheet 2. Kita catat untuk jurnal untuk tanggal 5. Pembelian berarti suplai kantor ya. Membeli suplai kantor berarti ada aset yang bertambah berupa suplai kantor. Suplai kantor. Bentar. Suplai kantor. Oke. Di debit senilai 50 ya. Kemudian karena secara tunai berarti kas ya. Kreditnya kas senilai 50 juga. Nah, ini jangan sampai salah ya menetapkan antara debit kreditnya dalam setiap transaksi. Harus balance ya, dipastikan setiap transaksi yang diinput itu harus balance antara debit dan kreditnya. Dan juga jangan sampai kita salah dalam menetapkan akun atau rekeningnya. Jadi tanggal 5 sudah kita lakukan penjurnalan. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Tanggal 5 sudah. Tanggal 8 membeli peralatan kantor senilai 1.200, dibayar tunai 800 dan sisanya dibayar secara tempo. Kita kembali ke sheet 2. Ini transaksi untuk tanggal 8 ya, tanggal 8 kita beli peralatan kantor senilai
1.200 ya di debit. Kemudian di kreditnya tadi dibayar secara kas, itu ada kas yang keluar senilai 800-nya, dan sisanya itu dibayar secara tempo, berarti ada hutang usaha. Oke, hutang usaha sisanya berarti 400 ya. 400 di kredit juga. Nah, ini berarti antara debitnya, sisi debitnya 1.200, kemudian di kreditnya 800 ditambah 400, 1.200 juga, jadi sudah pas ya, sudah balance. Kemudian kita kembali ke soalnya. Tanggal 8 sudah selesai, kita jurnalkan. Kemudian tanggal 12 di sini melakukan pelayanan audit PT Subur Rezeki dengan nilai proyek 350 yang akan dibayar pada bulan Juni 2020. Nah, berarti di sini dia melakukan pelayanan ya, berarti ada pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa ini tanggalnya tanggal 12 yang akan dibayar pada bulan Juli, bulan selanjutnya ya. Berarti di situ ada piutang. Dia piutang, mendapatkan piutang sebesar tadi 350 ya. Di debit ya, kemudian di kreditnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 350. Oke. Ini sudah tanggal 12-nya. Selanjutnya kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali soalnya. Tanggal 12 sudah kita jurnalkan. Kemudian tanggal 15 membayar beban asuransi. Ya, membayar beban asuransi, bukan beban ya, biaya asuransi ya. Biaya asuransi sebesar $150. Berarti di sini ini masuk ke dalam ini tanggal berapa tadi? Tanggal 15 ya, tanggal 15. Asuransi dibayar di muka, ya. Kita sudah membayar ya kan, akan tetapi kan kita belum menikmati pelayanannya ya. Pelayanannya itu yang namanya asuransi kan, berarti kita sudah bayar di muka, akan tetapi kita belum merasakan pelayanannya, maka masuk ke dalam asuransi dibayar di muka ya. Ini merupakan transaksi accrual ya. Tadi nilainya 150 ya terhadap kas ya. Kas sebesar 150. Ya, sudah kita masukkan ke dalam jurnal umum untuk tanggal 15. Kemudian kita kembali lihat lagi kepada soalnya. Nah, soalnya untuk tanggal 17 di sini mendapatkan surat penawaran seperangkat komputer senilai $450 dari PT Barokah. Ya, dari PT Barokah. Nah, ini kita perhatikan ya, untuk tanggal 17 ini dia perusahaan KAP di sini mendapatkan surat penawaran dari PT Barokah untuk seperangkat komputer yang senilai $450 ya. Berarti pada transaksi ini ya, ini perusahaan karena sifatnya baru penawaran ya, berarti perusahaan belum menerima komputer tersebut atau belum membeli ya, belum melakukan pembelian atau belum melakukan transaksi, hanya sekedar penawaran, dan belum juga ada aset yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan untuk membayar
tersebut ya, maka tidak ada nilai ekonomi dalam transaksi ini, hanya sekedar penawaran saja. Maka untuk tanggal 17 itu kita tidak melakukan pencatatan ya. Ini saya tulis di sini saja ya. Tanggal 17 itu tidak dicatat ya. Tidak dicatat. Ini sebagai untuk mempermudah saja ya. Jadi tidak dicatat karena ya tadi ya, tidak mengandung nilai ekonomi transaksi itu, karena hanya sekedar surat penawaran saja yang masuk. Kemudian tanggal 20-nya menerima pembayaran tunai $400 dari pelayanan yang telah dilakukan untuk PT Aman Sejahtera ya, mendapatkan kas dari pelayanan. Kita catat dalam ini tadi tanggal 20 ya. Tanggal 20 kita mendapatkan kas sebesar $450 ya dari pendapatan jasa. Tuh dua ya, pendapatan jasa. Jadi sisi kreditnya ini memang saya sengaja dibuat agak menjorok ya, agak menjorok ke kanan agar mempermudah untuk membedakan antara itu rekening debit dan kredit ya. 450 untuk pendapatan jasa di kredit ya, tanggal 20 ini sudah kita jurnalkan dengan benar. Kemudian kita lihat kembali di soalnya. Tanggal 23 membayar beban listrik dan air. Membayar beban listrik dan air. Tanggal 23 ada, kita tulis beban utilitas ya. Utilitas ya, terkait dengan listrik dan air. Beban utilitas sebesar $150 untuk bulan Januari secara kas. Kas di kredit ya, kas yang dikeluarkan $150 ya. Beban utilitas di debit, kasnya di kredit sebesar 150 masing-masing ya. Tanggal 23 sudah kita jurnalkan ya. Kita kembali ke soal, lihat soal selanjutnya. Tanggal 25-nya membayar gaji. Oh, tadi ini 100 ya, bukan 150. Sebentar. Kita perbaiki ya. Kita perbaiki di sini. Tadi di soalnya 100 ya. 100, bukan 150 tapi 100 ya. Kita kembali ke soalnya ya, betul ya, soalnya membayar beban listrik dan air 100 ya. Kemudian tanggal 25-nya membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan, kita catat dalam jurnal umum. Tanggal 25 kita ada beban gaji. Beban gaji terhadap kas senilai, beban gaji tadi senilai 325. Kemudian kas yang keluar untuk membayar beban gaji $325 ya. Oke, ini sudah kita jurnal semua ya, dari semua transaksi yang tadi sudah kita lihat dalam soalnya. Kita lihat dulu supaya tidak ada yang terlewat ya. Nah, ini tanggal 1 sudah, tanggal 3 sudah, 5 sudah, 8 sudah. Ya, semuanya sudah ya sampai tanggal 25. Ini penjurnalan sudah dilakukan semua.
ya. Untuk transaksi selama bulan Januari sudah kita jurnal. Nah, setelah kita melakukan proses jurnal umum, ya, ini jurnal umum, maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum ini, ya kan, ke dalam buku besar, ya. Buku besar ini sudah saya siapkan, ya. Jadi buku besar ini adalah rangkuman untuk transaksi, ya, untuk setiap rekening atau setiap akun, ya. Nah, pertama kita lihat pada sisi kas, ya. Nah, pada sisi kas di sini, ya, kita lihat transaksi apa saja yang terjadi yang sudah kita catat dalam jurnal umum yang terkait dengan kas pada tanggal berapa saja. Yang pertama tanggal 1, ya. Tanggal 1 ini ada transaksi kas, ya, untuk penyetoran modal di debit, ya. Maka kita pada buku besar ini pada bagian kas ini kita tulis sebagai tanggal, ya. Tanggalnya tanggal 1 itu ada transaksi di debit 8.000, ya. Ini 8.000 di debit, ya. Ini sudah kita masukkan ke dalam buku besar untuk kas. Kemudian selain tanggal 1 ada juga transaksi yang terkait dengan kas itu tanggal 3, ya. Ini ada pengeluaran kas untuk pembelian tanah, ya kan, sebesar 1.818. Maka kita catat di sini, ya. Ini misalkan tanggal 3 sebesarnya tadi 1818, ya. Nah, ini untuk tanggal 3-nya. Sebentar, ini tanggal 3, ya. Bentar. Tanggal 3. Oke. Nah, tanggal 3 sudah. Selain tanggal 3 juga tanggal 3 ada 2, ya. Tak selain tanah, untuk pembayaran tanah juga untuk pembayaran bangunan sebesar 682. Ini juga tanggal 3. Ya, ini tanggal 3 ada 2 transaksi terkait dengan tanah dan bangunan, ya, untuk pengeluaran kas untuk membeli tanah bangunan. Sudah. Kemudian tanggal 5-nya juga ada pengeluaran, ya. Tanggal 5 kita masukkan tanggal 5. Tanggal 5 ada pengeluaran sebesar 50, ya. Untuk tadi, ya, pembelian suplai kantor. Oke, tanggal 5. Selanjutnya setelah tanggal 5 ada transaksi lagi tanggal 8. Tanggal 8 ini ada kas, ya. Di kredit sebesar 800 kita masukkan. Sini kita masukkan dulu ininya 800, ya. Kemudian transaksi ini terjadi pada tanggal 8. Pada tanggal 8. Jadi ini tanggal, ya. Sisi ini tanggal, sisi ini nominalnya. Ini bagian debit, ini bagian kredit, ya. Jadi harus kita catat sesuai dengan pada posisi mana. Ya, ini ada keterangan K, ini D, ini adalah debit kreditnya, ya. Jadi kita harus menempatkan pada posisi yang benar. Selain tanggal 8, kemudian kita lihat lagi dalam transaksi di jurnal umum itu ada transaksi kas untuk tanggal 15, ya. Tanggal 15 di sini ada pembayaran asuransi, ya. Pembayaran asuransi. Baik, kita masukkan ke dalam sini untuk tanggal 15 ada pembayaran asuransi senilai $150. Ya, kita lihat lagi tanggal 15 sudah. Ya, tanggal 15, tanggal 17 tidak ada, tanggal 20 ada pemasukan, ya, posisi debit kasnya.
tanggal 20. Kita kembali ke kasnya sini. Kita masukkan pada sisi debit tanggal 20. Itu nilainya sebesar 450. Oke. Tanggal 20 sudah. Kita cek lagi ada transaksi kas lagi tidak. Oh, tanggal 23 sama tanggal 25. Tanggal 23-nya 100, tanggal 25-nya 325. Ya, kita masukkan sekaligus saja ya. Tanggal 23 itu 100 untuk pembayaran utilitas. Kemudian tanggal 25-nya pembayaran gaji 325. Ini tanggal 25. Kita edit dulu ya. Ini supaya tidak terlalu Oke. Ya. Ini sudah kita edit. Dan ini juga kita posisikan supaya lebih mudah dipahami. Ya. Ini untuk transaksi selama bulan Januari untuk kas ya. Coba sekarang kita hitung ya. Kita hitung berapa posisi di debitnya, berapa posisi di kreditnya. Baik, kita hitung, kita jumlahkan saja data penjumlahan otomatis, kita jumlahkan, enter. Ya, ini di kreditnya besarnya 3925. Kemudian kita jumlah juga untuk yang sisi debitnya. Kita jumlah, enter, 8425. Jadi posisi debitnya 8450, sisi kreditnya 3925. Nah, dari sini kita akan mengetahui berapa saldo balance ya kan, saldo balance untuk rekening kas. Ya, rekening kas berarti kita ini sama dengan kas pada posisi debit ya, karena lebih besar dia dikurangi posisi kredit ya, sama dengan 4525. Nah, 4525 ini adalah saldo balance-nya ya. Ini saldo balance-nya. Ini saldo ya, ini saldo balance-nya ada di sisi debit ya. Untuk rekening kas itu adalah 4525. Oke, ini sudah kita rangkum semua untuk buku besar kas ya. Kemudian yang selanjutnya kita urutkan akun yang terkait dengan aset juga, karena kas ini aset ya. Yang selanjutnya yaitu piutang, transaksi terkait dengan piutang. Kita urutkan dari yang paling liquid ya, kas, piutang. Oke. Kita lihat piutang ini terjadi pada tanggal 12 ya. Ini tanggal 12 ada piutang 350. Kita catat pada posisi piutangnya tanggal 12 ya tadi ya. Tanggal 12 itu besarannya adalah 350 pada posisi debit. Nah, ini berarti karena piutang itu cuma satu ya transaksinya tadi, cuma satu transaksi, sehingga saldo balance-nya ya ini 350 ya. Nah, karena tidak ada transaksi lagi.
Selanjutnya kita akan cari untuk suplai kantor ya. Setelah piutang, suplai kantor. Transaksi terkait dengan suplai kantor ini terjadi pada tanggal 5 ya, 5 pada posisi debit sebesar 50. Nah, kita kembali di sini suplai kantor. Tanggalnya adalah tanggal 5. Nilainya adalah 50 dolar di debit ya. Sudah suplai kantor, karena tadi transaksinya cuma satu kali ya, berarti suplai kantor ini pada posisi debit, saldo balance-nya adalah 50. Nah, selanjutnya adalah urutannya ya, ini diurut, kita urut ya, rekeningnya berdasarkan likuiditasnya, tingkat liquidnya ya. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka terjadi pada tanggal 15 ya, di debit juga. Nah, ini kita catat di sini pada tanggal 15 pada posisi debit sebesar 150 ya. 150. Oke. Asuransi dibayar di muka. Sudah. Kemudian tanah ya, pembelian tanah tadi pada posisi debit ya. Tanah itu tadi tanggal 3 ya, tanggal 3 nilainya adalah 1818 ya. Ini cuma satu transaksinya, masih hafal ya. Kemudian untuk bangunnya masih tanggal 3 juga, transaksi tanggal 3 karena pembeliannya sama ya, yaitu sebesar 682. Nah, ini untuk saldo balance pada posisi debit ya, pada posisi debit untuk tanah 1818, untuk bangunannya 682. Nah, kemudian setelah itu kita pisah dulu ya, supaya memperjelas batasannya. Nah, ini untuk peralatan kantor. Kita lihat transaksi untuk peralatan kantor itu terjadi pada tanggal 8 di debit sebesar 1.200 peralatan kantor. Nah, ini peralatan kantor tadi tanggal 8 ya. Tanggal 8 pada posisi debit 1.200. Ya, ini sudah peralatan kantor. Ini pada posisi aset ya, meliputi aset tetap dan aset lancar. Sudah. Saya rasa tidak ada lagi ya peralatan kantor. Kemudian kita bagi di atas ya. Hutang usaha. Pada posisi pasifanya, bagian hutang usaha. Kita cari tadi transaksi terkait dengan hutang usaha itu pembelian ini ya, peralatan kantor di debit di kredit. Hutang usaha itu sebesar 400 ya. 400 pada tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Ini kita ya. Tanggal 8, kemudian modal di kredit ya. Setoran awal modal itu senil pada tanggal 1 ya. Pada tanggal 1. Oke. Itu senilai 8.000 ya, satu kali setoran modalnya. Ini kita ya tanggal 1 sudah. Kemudian pendapatan jasa itu kita lihat di jurnalnya ya, supaya tidak keliru.
Pendapatan jasa itu terjadi pada tanggal 12 ya. Tanggal 12 dikredit 350 dan tanggal 20 dikredit 450. Ya, kita hafalkan di sini. Jangan sampai keliru ya. Pendapatan jasa yang pertama itu tanggalnya tanggal 12 sebesar 350 ya, kemudian terjadi juga pada tanggal 20 sebesar 450. Ini kita ya. Sehingga saldo balance-nya dikredit ya. Saldo balance-nya dikredit, ini kita tambahkan jumlah saldo balance-nya pendapatan jasa 800 ya, $800 pada sisi kredit ya. Saldo balance-nya. Kemudian ada beban utilitas ya, beban utilitas terjadi pada tanggal 23. Beban dicatat, penambahan beban berarti di debit ya. Beban utilitas terjadi pada tanggal 23 senilai 100. Oke. Kemudian beban gajinya tadi tanggal 25 senilai 325. Oke. Ini adalah transaksi ya. Sudah kita masukkan semua ke dalam buku besar ya. Insya Allah tidak ada yang terlewat ya. Sudah kita masukkan tadi dari jurnal umum ke buku besar. Dari buku besar ini kita mengetahui masing-masing saldo balance-nya. Ada kas ya, saldo balance-nya di debit 4525, kemudian piutang di debit 350, suplai kantor 50 ya. Nah, dari saldo debit ini ya kan, saldo balance ini kemudian kita rangkum ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini neraca saldonya sudah saya buatkan ya kan, template-nya ya. Sini saya buat saja rekeningnya, ada kas, piutang, suplai kantor, asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan kantor, hutang usaha, modal, pendapatan jasa, beban suplai kantor, beban utilitas, beban gaji ya. Nih. Oke, sudah. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi kasnya, kas itu saldo balance-nya sebesar 4525. Kita masukkan posisinya 4525. Oke. Di debit, kemudian piutangnya tadi 350 ya. Piutangnya 350 di debit juga. Kemudian piutang suplai kantornya 50. Kita pastikan jumlahnya benar, tepat sesuai dengan apa yang dicatat dalam jurnal umum dan buku besar. Kemudian tadi asuransi dibayar di muka itu 150 ya. 150, kemudian tanahnya adalah 1818. Jangan sampai salah ya posisi debit kreditnya. Kemudian bangunannya 682. Kemudian peralatan kantor tadi juga di debit sebesar 1200. Ya, ini kita lihat, kita pastikan pada posisi ininya. Piutang, suplai kantor 50, asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan. Oke, sudah betul ya. Kemudian hutang usaha tadi, hutang usaha itu di sini di sisi kredit 400 ya.
kita catat pada sisi kredit 400. Kemudian modalnya tadi 8.000 ya, modal untuk setoran awal. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa di kredit ya, di kredit saldo balance-nya 800, kita pindah di sini 800. Nah, setelah itu ada beban suplai kantor. Tadi beban suplai kantor itu ini kita belum ya tadi ya. Kita nanti lihat karena ini belum diakui ya, ada suplai kantor pas awal transaksi itu ya, pada tanggal 3 itu kita beli suplai kantor. Nah, nanti kita lihat di soalnya ya. Kita catat dulu untuk yang beban utilitas. Beban utilitas itu tadi 100 ya. 100 di debit, kemudian di kredit beban gaji 325. Oke. Ini sudah kita catat ya, saldo masing-masing saldo balance ke dalam masing-masing rekening dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, setelah itu kita pastikan ya kan, posisi debit kreditnya ini harus balance. Nah, maka kita coba akan jumlah ya. Kita akan jumlah dari atas ini sampai ke bawah ya, sampai beban gaji ya. Nilainya adalah 9.200 ya, sisi debitnya. Kita ini kasih tanda bold ya, saya kasih tanda bold. Nah, ini kemudian juga di bawahnya sini kita kasih garis ya, supaya mengetahui batasannya. Ya, ini kita jumlahkan lagi sisi kreditnya. Kita jumlahkan, zoom sisi kreditnya. Oke, kita enter. Ya, sudah balance ya. Hasilnya sudah balance. Bisa kita lihat pada sisi debitnya, jumlah atau total saldonya untuk posisi debit adalah 9.200. Begitu juga pada sisi kreditnya. Pada sisi kreditnya 9.200. Oke, ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya, setelah neraca saldo sebelum penyesuaian itu kita susun ya, kita lihat terlebih dahulu pada sisi soalnya ya. Sisi soal di sini ada tanggal 31 ya. Itu setelah dilakukan stock opnam, tersisa untuk suplai kantornya itu hanya 15 ya. Berarti yang sudah digunakan ya kan, suplai kantor itu misalkan kertas ya, tinta dan lain sebagainya ya, materai ya kan, itu ternyata kalau dinilai yang tersisa di kantor itu tinggal 15, maka yang sudah digunakan adalah sebesar 35 ya, 35 sudah digunakan. Maka kita catat di sini ya, adanya proses penyesuaian per akhir Januari ya, kita mengakuinya sebagai beban suplai kantor ya. Untuk suplai kantor yang sudah digunakan di debit sebesar 35 ya, karena tadi 50 kan nilainya 50. Ternyata setelah di stock opnam tinggal 15 yang ada di kantor ya kan. Maka di sininya adalah
suplai kantor yang berkurang ya, suplai kantor sebesar 35 di kredit. Oke, ini adalah jurnal penyesuaiannya ya. Sudah ya, neraca saldo sebelum penyesuaian sudah, dan ini adalah jurnal penyesuaiannya ya. Baik, ini sudah kita selesai sampai jurnal penyesuaian. Maka selanjutnya kita akan menyesuaikan dari neraca saldo ya. Ini kita pindahkan dulu ya. Kita copy, kita pindahkan ke neraca lajur yang sudah saya siapkan di sini ya, untuk mempermudah. Baik, ini kita jumlahkan dulu ya. Ya, sama kita jumlahkan juga. Ya, ini totalnya sudah sama ya. Kemudian tadi kita masukkan penyesuaiannya. Ini ada beban suplai kantor ya, beban suplai kantor di debit ya. Kita masukkan saja langsung ke sini, ke jurnal lajurnya. Beban suplai kantor ya, di sini di bagian debit ya, penyesuaian sebesar 35. Baik, di kreditnya adalah mengurangi suplai kantor ya. Mengurangi suplai kantor sebesar 35 juga. Nah, ini berarti tinggal kita rubah saja ya. Ini sama ya, kita rubah jadi 4525 ya, karena tidak ada perubahan pada sisi penyesuaiannya di debit. Kemudian 350 tetap ya, untuk piutangnya 350, kasnya 4525. Kemudian untuk suplai kantornya di sini di debit 50, di sini di kredit 35, jadi sisanya adalah 15 ya. 15. Oke. Asuransi masih tetap 150 ya, belum kita sesuaikan. Kemudian masuk ke tanah 1818, kemudian 682 di sini karena kita kasih contoh penyesuaiannya baru satu ya, belum ada depresiasi, jadi kita anggap belum ada depresiasi juga. Baru satu contoh penyesuaian, yaitu suplai kantor. Ini 1200, tidak ada perubahan. Kemudian pendapatannya tetap ya, pendapatannya tetap 400. Kemudian ininya 8.000 modalnya. Tadi 400 itu hutang usaha ya, pendapatannya 800. Oke. Kemudian di sini kita ada beban ya. Ada beban suplai kantor tadi dari hasil penyesuaian 35. Kemudian ini masih beban utilitasnya 100 dan beban gajinya 325. 100. Ini 325. Ya, ini adalah ini bukan ya. Ini neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tulis neraca saldo setelah
STL penyesuaian ya, penyesuaian ini aja cukup. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Kita cek kembali balance atau tidak ya. Kita cek sisi debitnya, kita jumlahkan ini. Baik, masih tetap 920 ya, karena tadi sisi kreditnya sudah dikurangi ya, suplai kantornya sebesar 35. Sisi tadi ya, yang alat suplai kantornya pada posisi ini sudah dikurangi, sini ditambah, jadi tetap saja tidak ada perubahan pada jumlah saldo balance-nya dari debit dan kredit. Terus kita jumlahkan juga sisi ininya ya, masih sama ya, tidak ada perubahan. Oke, kita bold terlebih dahulu, kita bold. Nah, ini masih balance ya. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini kita bisa menyusun ya. Yang pertama kali adalah laba rugi ya, laba rugi. Nah, berarti laba rugi kita harus ngambil dari kita sini saja ya. Kita tulis di sini laba rugi. Nah, laba rugi berarti terkait dengan ini. Kita copy saja, kita pindah ya. Terkait dengan mulai dari pendapatan jasa ke bawah ini ya. Pendapatan jasa dan beban-beban ke bawah sampai beban gaji. Oke, kita copy saja untuk mempercepat. Kita salin, kemudian kita pindahkan ke bagian sebentar, kita copy lagi sini ya, kita salin. Salah sini. Sorry, sebentar ya, sebentar, kita salin untuk lebih cepat. Maaf, kita langsung tulis saja ya di sini ya, 800. Ini pendapatan, kemudian ini ada beban suplai kantor 35, kemudian ada beban utilitas 100, dan ada beban gaji 325. Oke, ini adalah elemen dari ini. Kita jumlah dulu ya, yang bebannya kita jumlah dulu, berapa total bebannya keseluruhan. Total beban keseluruhan kita jumlah 460. Di sini karena jumlahnya 800 masih sama ya, 800, sehingga kita ada laba 800 ya. Di sini dikurangi ini 800 dikurangi 460. Nah, jadi laba kita di sini masih ada sisa pendapatan setelah dikurangi beban ya. Ini laba kita. Kita bold ya. Kita bold. Nah, ini sebagai laba ya. Kita tulis di sini sebagai laba. Oke. Jadi laba kita sebesar 340. Jadi laba dari KAP swasta mandiri itu adalah untuk bulan Januari sebesar 340 ya. Nah, 40%-nya itu akan kita gunakan untuk membayar dividen ya. Kita buat dulu saja ya, ini laba ruginya ya. Laba ruginya kita buat terlebih dahulu. Kita langsung copy sini aja ya. Ini dari pendapatan sampai beban gaji, kita salin, kemudian kita buat. Nah, ini saya sudah buat formnya ya. Laporan kita sini aja ya. Kita tempel di sini, kemudian kita buat
Nih, laporan laba rugi di sini per 31 Januari 2020 ya. 2020. Nah, di sini tadi pendapatan jasanya itu 800 ya. 800, kemudian di sini 35 ya untuk beban suplai kantornya, sehingga totalnya tadi di sini 460 ya kan. 460 totalnya, kita bold terlebih dahulu mungkin ya. 460 kita bold terlebih dahulu. Ini total beban kita tulis di sini. Kita tulis di sini total beban. Oke. Kita bold ya. Total bebannya kita bold. Nah, ini 460 sehingga sebentar saya matikan ininya dulu supaya tidak mengganggu ya. Baik, kita hitung labanya sama dengan 800 dikurangi 460 ya. Jadi total pendapatan. Nah, di sini laba kita bold lagi. Kita bold, kita tulis di sini laba bersih. Laba bersih. Oke, ini laba bersih kita. Kita bold lagi. Ya. Jadi laba bersih dari perusahaan KAP ini ya, laba rugi dari KAP ini laba bersihnya adalah 340 ya. 340. Kita pindahkan di sini. Kita tulis di sini KAP swasta mandiri. KAP swasta mandiri. Terus ini kita rata kirikan. Nah, ini jadi laba rugi KAP swasta mandiri ya per 30 Januari 2020. Pendapatan jasanya 800, kemudian ada beban suplai kantornya 35, beban utilitasnya 100, dan beban gajinya 35. Jadi total bebannya 460. 800 dikurangi total bebannya, pendapatan jasa dikurangi dengan bebannya 460, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 340. Baik, kita hitung kembali lagi ke sini ya. Kita coba hitung tadi ya, di dalam catatannya kita menganggap bahwa 40% ya itu akan digunakan sebagai dividen ya. Dividen atau pref ya, atau pref kalau perusahaan pribadi ya. Kita anggap saja di sini dividen ya. Ini berarti sama dengan ini kita kalikan dengan 0,4 ya, 40%-nya. 40% dari 340 berapa? 136. Nah, 136 ini akan kita gunakan ya untuk membayar dividen bagi pemilik modal ya. Maka kita harus menjurnal ya. Nah, kita harus menjurnal untuk kita jurnal di jurnal penyesuaian saja ya. Nah, di sini saja. Kita jurnal di sini 31 kita membayar dividen atau pref ya.
sebesar 136, 40% dari laba bersih. Ya, kita berarti mengeluarkan kas 1 2 3, kasnya di kredit sebesar 136. Oke. Ini berarti harus kita perhatikan di sini ya. Ini tadi laba bersihnya sudah ya, laba bersih. Kita tulis dulu yang lengkap ya, laba bersih. Nah, setelah kita ketahui ya laba bersihnya, kemudian sudah dipotong dividen 40%-nya ya. Dividen di sini kita kasih keterangan 40% ya. 40% dari laba bersih. Oke. Maka ini kan tadi laporan laba ruginya sudah kita bentuk ya. Laporan laba ruginya sudah kita bentuk. Maka proses selanjutnya itu adalah kita membuat laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal, kita mencatat modal awal ya. Modal awal dari penyetoran modal kita itu adalah ada 8.000 ya. 8.000. Kemudian ditambahkan kita ada laba bersih ya. Laba bersih tadi, laba bersih. Laba bersihnya tadi adalah 340 ya, ditambah itu, kemudian dikurangi sebentar, dikurangi dividen ya. Dividen kita tadi sebesar 136. Oke. Berarti modal akhir kita ya, modal akhir dari KAP swasta mandiri itu adalah sama dengan 8.000, kemudian ditambahkan 340 ya, dan dikurangi 136. Nah, ini adalah modal akhir kita ya. Modal akhirnya menjadi 8.204 ya, 8.204. Ini laporan perubahan modalnya. Coba kita cek juga di neraca saldonya ya. Tadi kita masukkan di sini dulu ya. Tadi untuk pembayaran dividen itu kita keluar kas ya. Keluar kas sebesar 136. Oke. Kemudian dividen ya. Ini ada dividen di sini. Maaf, ini kurang ke bawah ya. Ini ya. Oke, ini kita tulis saja dividen di sini ya. Dividennya di sini 136. Ini agak kurang ke bawah ya, nanti ini dividen ya. Dividen di sini nanti disesuaikan saja ya formatnya 136. Maka kita nanti di sini ini akan menghasilkan neraca ya. Kita edit dulu, kita buat formatnya terlebih dahulu, kita gabung sini. Ini laporan posisi keuangan ya. Ini kita tulis laporan posisi keuangan.
Nah, ini ya. Ini debit. Ini kredit. Oke. Kita tulis di sini untuk kasnya ada pengurangan ya. Kasnya ada pengurangan. Ini sama dengan 4525 dikurangi 136 ini ya. Dikurangi kas yang dikeluarkan untuk pembayaran dividen ya. Sehingga kasnya sisanya adalah 4.389. Kemudian kita copy saja ya untuk mempercepat mungkin ya. Kita salin sini, kemudian kita tempel. Oke. Karena yang lainnya sudah tidak ada perubahan ya, perubahannya hanya pada di posisi kas. Kemudian kita ada hutang tadi ya, hutangnya adalah 400. Kemudian modal. Nah, ini modalnya tadi kita 8.000 ya. Sini modalnya tadi 8.000 modal awalnya, tapi setelah ada laporan perubahan modal ya, kita hitung laporan perubahan modal tadi. Laporan perubahan modalnya modal akhirnya menjadi 8.204. Ya, 8.204. Kita langsung saja tulis di sini ya. 8.204. Nah, oke. Ini sudah ya. Komponen aktifanya, komponen pasifanya sudah. Ya. Ini yang 204 itu berasal dari laba bersih dikurangi dengan pembayaran dividennya ya. Sekarang kita coba cek ya. Kita jumlahkan sisi debitnya. Kita jumlah. Kita jumlah. Oke. 864. Nah, ini juga kita jumlah. Sama ya. Oke, ini sisi ininya kita jumlah juga. Oke, sudah sama. Jadi ini adalah bagian untuk laporan posisi keuangan. Sudah balance ya, sudah betul. Tinggal kita pindah saja ya. Ini kita pindah. Oke. Kita salin. Kita ke format laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita salin. Oh, maaf. Tempel ya. Nah, ini tinggal kita tempel. Kita buat dalam format. Kita tempel sini. Begitu juga dengan tadi karena ada rumusnya ya. Tadi kasnya adalah 4.389. Kita copy sini dulu ya. Nah, ini copy dulu sampai modal untuk membuat laporan posisi keuangan. Kemudian kita pindahkan pada format ini. Kita tempel, oke. Ya. Sini kasnya tadi jumlahnya adalah 4.389. Kita cek ya, 4.389 betul atau tidak tadi. Nah, ini ya, 4.389. Oke, ini sudah betul. Kemudian tadi untuk hutang usahanya
400 ya, 400, dan untuk modalnya adalah 8204. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan lagi. Oke. Ini juga sama, kita jumlahkan juga. Oke. Ya, ini adalah saldo balance kita. Ya. Saldo balance kita sudah. Ya, ini sudah selesai berarti ya. Kita sudah selesai, sudah membuat laporan laba rugi kita ya. Laporan laba ruginya ini ya, laba bersih ya, sudah ditemukan dari pendapatan jasa dan dikurangi beban-bebannya. Semua bebannya sudah diketemukan, laba bersihnya 340. Kemudian laporan perubahan modalnya, dari yang modal awal kita nyetor awal segini ya, 8.000, kemudian ditambah laba bersih yang kita peroleh untuk bulan Januari dan dikurangi dengan dividen ya, dengan asumsi tadi kita 40% dari laba bersih ya. Kita anggap saja seperti itu untuk memudahkan simulasi ya. Sehingga modal hasil akhir kita diketemukan 8.204. Nah, kemudian modal akhir ini akan masuk ke dalam sini ya. Neraca laporan posisi keuangan. Nah, ini ya. Jadi ini sudah ya, berarti ini sudah balance ya. Kita berarti sudah selesai dari sini membentuk atau membuat atau menyusun laporan keuangan dari KAP swasta mandiri ya. Jadi sudah saya jelaskan mulai dari proses identifikasi, kemudian kita melakukan penjurnalan ya kan, journal entry ke dalam jurnal umum ya. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar ya. Dari buku besar kita rangkum masing-masing saldo balance dari masing-masing rekening atau akun. Kemudian kita menghasilkan neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita melakukan penyesuaian dan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian di sini kita baru menyusun laporan keuangan yang terdiri, yang pertama kali adalah laporan laba rugi tentunya ya. Nah, dari laporan laba rugi ini kita menghasilkan laba bersih dari pendapatan dikurangi beban-beban, laba bersih. Nah, laba bersih kemudian nanti akan kita pindahkan ke dalam laporan perubahan modal untuk menghitung perubahan modal yang terjadi ya. Dari modal awal ditambah laba bersihnya, kemudian dikurangi dengan dividennya sehingga menghasilkan modal akhir. Dan modal akhir ini nanti akan kita susun dalam laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, di sini sudah balance ya. Sudah betul semua. Jadi ini adalah cara membuat laporan keuangan ya. Sistematikanya atau siklusnya, urutan-urutannya bisa dipahami ya. Sehingga kita sudah selesai di sini ya. Membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan. Nanti untuk membuat laporan arus kas kita bisa melakukan ada beberapa metode, ada 2 metode ya, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nanti akan dibahas secara tersendiri ya. Sekarang kita hanya membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Ya, ini saja video yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita membuat laporan keuangan dari mulai proses awal, yaitu kita mengidentifikasi sampai terbentuknya laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga memencet tombol notifikasi, tombol loncengnya jangan lupa dipencet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.